ruang Kaprodi. Kita coba cek yuk, kita bisa wawancarai atau tidak. Yuk. Wah, ada guys. Yuk, kita coba bincang-bincang dulu mengenai program studi ilmu komunikasi. Nah guys, hari ini kita sudah bersama Miss Tia selaku dosen Kaprodi Ilmu Komunikasi. Nah, halo Ibu, selamat siang. Selamat siang. Jadi di sini kita akan mewawancara Ibu terkait tentang prodi Ilmu Komunikasi. Mungkin Ibu bersedia? Bersedia, luar biasa nih. Cantik nggak? Cantik dong ya. Nah, jadi Ibu di sini kita mungkin akan bertanya-tanya ya seputar apa sih latar belakang berdirinya program studi ilmu komunikasi di universitas itu sendiri. Oke, latar belakang adanya ilmu komunikasi karena memang ilkom ini sedang marak ya. Jadi di mana-mana ilkom ini memang laku keras karena memang apalagi sekarang masuk dalam dunia teknologi informasi yang memang dimana harus banyak orang-orang dilahirkan dalam basis sisi komunikasi, entah itu basisnya teknologi maupun secara Dari Ibu aja langsung ngomong ya. Ya. Iya, dari Ibu aja Gitu. langsung ngomong. Iya. Iya, karena tadi kan saya udah nanti di Oke. foto-foto. Oke, tapi nggak enak dari yang lagi aja. Dari C4. Nah, jadi kali ini kita akan mewawancarai Miss Tia selaku Kaprodi Ilmu Komunikasi. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Terima kasih atas Mm-mm. waktunya hari ini. Mm-mm. Jadi kita akan mewawancara Ibu seputar apa latar belakang berdirinya program studi ilmu komunikasi di universitas ini. Oke, baik. Terima kasih deh ya. Jadi latar belakangnya karena memang di UBD sendiri belum ada prodi ilkom. Nah, kebetulan ada irisan dengan FSH yang mana ilkom ini bisa dinaungi oleh Fakultas Sosial Humaniora. Karena memang untuk menjadi kampus itu berkembang, pastinya harus banyak lahir prodi-prodi ataupun fakultas-fakultas sehingga universitas ini akan menjadi besar. Itulah yang menjadi latar belakang dari berdirinya ilmu komunikasi, karena kita nggak mungkin dong yang namanya kampus itu aja, pastinya mau setiap tahun berkembang, bertumbuh. Ya luar biasa sekali. Berarti semua kampus juga memiliki visi misi mungkin ya. Pastinya. Iya pastinya. Pastinya. Nah, jadi itu latar belakang dari universitas itu sendiri. Ya, karena kan nggak mungkin kampus itu akan mau stagnan di situ-situ aja. Iya. Pastinya setiap tahun harus ada perkembangan, harus ada kemajuan, entah itu secara kualitas maupun secara kuantitas. Kalau kualitas bicara tentang isi dari kampus itu sendiri, entah itu dosen, fasilitas, segala macam. Tapi bicara kuantitas, seiring kualitas bagus, saya rasa kuantitas juga akan makin banyak. Buktinya ada di Ilkom. Gitu ya. Jadi Ilkom itu dulu kalau tidak salah cuman ada 11 atau 18 orang, nggak nyampe 20 di tahun 2014 angkatan pertama, yang kebetulan angkatan pertama itu sekarang udah jadi dosen. Wah, luar biasa. Betul. Nah, akhirnya Miss Elsa karena memang kualitasnya bagus di Ilkom Universitas Budi Dharma yang akhirnya menjadikan Ilkom di Budi Dharma ini laku. Jadi semakin tahun semakin meningkat, dan kalau teman-teman mau tahu saat ini yang tahun ini itu masuk di angka 131 mahasiswa, yang sebelumnya tahun kemarinnya tuh di angka sekitar 80. Jadi hampir di 99% ya kenaikan mahasiswa, dan saya berharap kedepannya ya bisa 200, 300 gitu ya, mudah-mudahan, karena udah pasti kita pengen maju secara kualitas dan kuantitas. Wah, luar biasa guys. Jadi pada tahun 2024 ini maraknya pendaftaran anak-anak itu meningkat ya, dari yang tahun sebelumnya ada 80 orang bahkan tembus di 130-an ya, dengar kabarnya itu loh.
Ya ampun, saya sendiri juga termasuk prodi ilmu komunikasi yang tertarik gitu. Oke, kapan program studi ilmu komunikasi pertama kali didirikan dan bagaimana perkembangannya sejak saat itu hingga sekarang? Oke, didirikan waktu 2014, tepatnya di tanggal 17 Oktober. Jadi dulu itu didirikan oleh sahabat Miss yang kebetulan S2-nya bareng. Namanya Bapak Husni, mungkin pelopor ya, bisa dibilang pelopornya. Terus mengundang Miss untuk bergabung di ilmu komunikasi Budi Dharma, yang akhirnya Miss juga saat itu bergabung di Universitas Budi Dharma yang tadi Miss bilang bahwasannya di awal-awal ini cuma puluhan, emang sebelumnya juga kan puluhan ya, tapi belasan bukan puluhan, tapi masih belasan, yang akhirnya kalau bicara tentang perkembangan yang meningkat hingga yang 130 tadi. Luar biasa. Nah, luar biasa yang meningkat pesat. Jadi Betul. kalau bisa dibilang dulu collab ya Bu ya, tapi sekarang Bapak Husni kemana ya kalau boleh tahu? Oh, kalau Bapak Husni sekarang pindah di Universitas selain Budi Dharma. Kalau nggak salah di universitas yang ada di Jakarta. Gitu. Jadi beliau ada pelopor lalu diturunkan ke Ibu ya. Sebelum ke saya tuh ada ke Bu Galuh, Oh. baru ke saya. Oh, baru ke saya. Jadi Ibu orang yang ketiga ya. Ketiga, karena bukan masalah orang ketiga ya, Mm-mm. karena posisinya kalau bicara tentang awal itu dosen ilmu komunikasi itu ada Pak Husni, saya dengan Ibu, terus saya agak lupa namanya, tapi memang sebelum kedatangan dosen-dosen yang lain itu kita bertiga ada di ilmu itu sendiri. Oh, luar biasa ya. Jadi itu adalah bagaimana sih pendiri Ilkom itu siapa sebenarnya, tapi sudah terjawab ya teman-teman ya. Lalu apa saja fasilitas yang disediakan kampus untuk mendukung pelajaran mahasiswa prodi ilmu komunikasi itu sendiri nih, Bu? Jadi kita insya Allah ada lab. Sebenarnya waktu 2015 itu kita udah punya lab. Cuma mungkin karena terbengkalai, dulu posisinya ada di gedung C. Nah, terus karena tidak terurus, terus di kebetulan yang kemarin juga tidak terurus, yang akhirnya sekarang insya Allah kalau teman-teman keluar dari pintu sini, di depan sana itu udah ada ruangannya, dan doakan mudah-mudahan di tahun 2025 ini rampung untuk labnya ya, dalam waktu dekat ini udah bisa dicat, udah bisa dipindah-pindahkan itu kamera, dan untuk green screen segala macam dan kita itu udah pesan. Jadi nanti tinggal teman-teman bisa menikmati itu, karena harapan kita adalah ketika ada lab Ilkom ini akan menjadi fasilitas buat teman-teman untuk lebih banyak belajar, bukan cuma di ruang kelas tapi juga bisa di ruang laboratorium, yang mana memang saya sendiri sebagai Kaprodi memfasilitasi bukan cuma di indoor tapi outdoor. Jadi nanti ada di green screen yang bisa teman-teman bawa di outdoor. Jadi kalau tiba-tiba harus ada praktik yang memang tidak mesti di indoor, teman-teman boleh melakukan pinjaman untuk dilakukan pemotretan atau fotografi. Kan ada mata kuliah fotografi ya, itu bisa dilakukan di luar. Wah, luar biasa banget ya. Tahun 2024 ini kita doakan semoga lab Ilkom bisa langsung diresmikan sesuai dengan proposal yang akan diajukan, semoga bisa di ACC. Jadi teman-teman kalau misalkan bicara tentang ilmu tanpa praktek itu kurang afdol ya sekarang. Betul. Oke Ibu, apa sih tujuan utama dengan adanya lab ini sebenarnya? Tujuan utama ya tadi, bicara tentang ilmu itu kan harus dipraktekkan. Iya. Salah satu praktek yang harus dilakukan oleh mahasiswa itu sebelum keluar menjadi pekerja atau karyawan, berarti di ruang laboratorium yang ada di internal Ilkom itu sendiri. Jadi sebenarnya Ilkom sendiri adalah bagian bentuk suatu concern ya, yang menjadi concern kita, bukan cuma melulu meminta mahasiswa untuk mengerti tentang teori, tetapi juga harus mengerti praktiknya seperti apa gitu. Luar biasa banget nih. Kita doakan ya teman-teman, semoga lab ini berjalan dengan baik. Amin. Lalu apa harapan Ibu dengan adanya laboratorium ini bagi perkembangan prodi Ilkom di masa depan? Oke, harapan saya itu sebenarnya bukan cuma prodi, tetapi harapan saya paling besar itu terhadap mahasiswa. Karena output keberhasilan dari sebuah prodi itu adalah keberhasilan mahasiswa setelah keluar dari Universitas Budi Dharma, khususnya Ilkom. Jadi bagaimana
teman-teman ini ketika lulus bisa merealisasikan ilmu, bukan cuman untuk dirinya tetapi juga bisa direalisasikan untuk orang banyak, bermanfaat untuk orang banyak. Nah itu, jadi harapan saya adalah mahasiswa seluruhnya, khususnya teman-teman Ilkom itu menjadi sukses, bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang banyak, yakni harus bermanfaat gitu. Tapi kalau untuk prodi sendiri sudah pasti, karena kan seiring berjalannya kita memfasilitasi dan membuat semua ini menjadi bagus, kan ada bertumbuh, berkembang. Dan nggak mungkin kalau kita melakukan sesuatu dengan benar-benar concern dan kita benar-benar melakukan secara kualitas ya, memperhatikan kualitas yang ada, nggak mungkin mahasiswa nggak semakin banyak. Karena kedepannya harapan saya bukan cuma 2 konsentrasi yang akan ada di Ilkom, tetapi bisa lebih dari 2. Jadi saat ini yang saya pikirkan adalah selain konsentrasi media massa dan corporate communication, itu akan ada broadcasting. Konsentrasi broadcasting ini benar-benar realisasi sehingga ini menjadi harapan baru yang menjadi harapan masa depan yang nanti, tapi juga jauh di atas itu. Luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi memang beliau ini memiliki harapan untuk prodi ilmu komunikasi untuk tahun-tahun yang berikutnya, bahkan sekarang juga beliau ingin. Nah teman-teman, jadi beliau ini memiliki banyak harapan sekali di tahun sekarang, bahkan untuk tahun berikutnya. Bahkan yang memiliki 2 fokus yaitu media massa dan corporate, beliau juga ingin mengembangkan fokus yaitu broadcasting. Jadi teman-teman, kita sama-sama yuk kembangkan dan lebih maju lagi di dalam prodi ilmu komunikasi. Di sini kita akhiri ya. Terima kasih banyak dan terima kasih juga Ibu sudah meluangkan waktunya. Iya, sama-sama.